cliche. I see the sparks you throw my way. I know your name is. Halo guys, balik lagi di channel Star Football, dan video kali ini gue bakal langsung aja. Gue sebenarnya nggak bakal main PES ataupun apapun itu, nggak bakal main game. Gue di sini cuman bakal ngomong tentang sepak bola doang sih. Jadi seperti yang kalian tahu, Champions League sama Europa League udah berjalan selama berapa minggu ini udah jalan lah pokoknya. Udah jalan, dan gue tuh sebenarnya ngikutin Champions League doang sih, karena gue tuh gimana ya, nggak terlalu tahu klub-klub yang ada di Europa League. Karena kan Europa League itu kan bisa dibilang kasta kedua liga di Eropa gitu loh. Dan gue tuh nonton liga Europa League lah. Gue tuh pertama kali nonton kalau nggak salah waktu Eintracht Frankfurt, klubnya si Jovic dulu, lawan siapa gitu tahun lalu waktu finalnya itu Chelsea Arsenal tuh gue nonton tuh, tapi nggak sampai habis sih Chelsea Arsenal karena nggak seru cuy. Nggak seru soalnya gue nggak tahu gimana kan kalau misalnya logikanya kalau tim Inggris ketemu tim Inggris ya pasti cara mainnya kayak di Liga Inggris. Gue expect-nya kayak gitu, dan ternyata tidak seperti itu, beda sekali. Dan kalau misalnya nonton Champions League ya, gue kalau misalnya ada pertandingan Champions League yang seru bisa dibilang ya pasti gue tonton. Walaupun kadang gue juga suka nonton tim-tim kayak misalnya Napoli lawan, misalnya nih Napoli ketemu Olympiakos, Napoli lawan Red Star, Liverpool lawan Red Star. Apa itu kemungkinan gue nonton karena ya seru aja gitu loh. Walaupun gue udah tahu pasti tim yang lebih gede pasti menang, tapi kemungkinannya masih ada seri kalau nggak tim yang lebih kecil kastanya menang gitu loh. Itu yang sebenarnya gue suka dari Champions League sih. Nggak bisa diprediksi lah istilahnya, bisa diprediksi cuman nggak valid 100%. Contohnya kayak pertandingan kemarin tadi malam sih bisa dibilang, waktu Lyon ketemu sama Manchester City. Siapa yang ngira Manchester City bakal knock-out, bakal keluar dan kalah lawan Lyon? Siapa sih nyangka gitu kan? Pasti semua orang nyangka Manchester City bakal lolos dengan mudah lawan Lyon. Tapi gini, kalau misalnya dilihat flashback lagi, bahkan di pertandingan kemarin tuh Aguero tuh di babak gue nggak nonton full ya, cuman gue nonton tuh sampai menit ke berapa gitu, pokoknya sebelum terjadi gol De Bruyne deh. Karena gol De Bruyne tuh bentar kalau nggak salah gol De Bruyne itu menit ke 50-an ya. Setahu gue menit 50 sih. Iya, menit 70 sih, menit 70. Jadi gue nonton tuh ya sampai menit 50 karena ngantuk, Pak. Jadi kalau secara statistik ya MC pasti bener-bener gila banget. Penguasaan bolanya bahkan 70%. Manchester City shootingnya itu 18 dan on targetnya 7. Sebenarnya kalau secara lebih efektif Lyon sih. 7 percobaan, 6 on target, hampir 100%. Dan akurasi operannya juga ya Manchester City lah, dengan kualitasnya, dengan pelatih yang juga bisa dibilang passing banget, tiki-taka banget ya, Pep Guardiola. Nggak usah diragukan lagi gimana kualitasnya. Dan bahkan operannya itu berbanding terbalik banget gitu loh. Operan dari Manchester City itu 637, sementara dari Lyon itu 257. Itu bener-bener gila banget, dan pelanggaran Lyon lebih banyak. Kartu kuning sama, nggak ada kartu merah, nggak ada offside. Jadi gini, gue tuh mengira, bukan gue sih, banyak orang yang mengira kalau Champions League tahun ini tuh nggak seru karena tim-tim besar kayak Liverpool, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Juventus itu tersingkir. Bahkan tersingkirnya itu bukan tersingkir yang ke comeback apa gimana, ini tersingkir dramatis gitu loh. Kayak misalnya Juventus dikalahin sama Lyon, kalah agregat itu kalah tipis-tipis sih.
Lyon Juventus kalah agregat. Munchen Barcelona 8-2. Liverpool Atletico kalah agregat jauh kalau nggak salah. Habis itu Atletico lawan siapa ya? Gue lupa Atletico lawan siapa asli. Atletico tuh lawan siapa sih? Bentar. Atletico Madrid lawan Atletico tuh kan harusnya maju kan, masih maju Atletico kan. Oh, kalau sama Leipzig. Abis itu Bayern sama Chelsea, Madrid sama MC, ya bahkan Dortmundnya kalah gitu loh. Jadi menurut gue bahkan Champions League tahun ini bisa jadi lebih seru daripada Champions League sebelum-sebelumnya. Di saat Liverpool juara itu ya seru juga, cuman menurut gue bakal lebih seru daripada itu karena gini. Gue jujur mungkin ini yang bukan kalian sih, mungkin kalian rasakan sebagai fans Barcelona, fans Madrid, fans Juventus itu mungkin pengen ngelihat timnya ngangkat trofi Champions League lagi. Tapi gini, Juventus, kita bilang soal Juventus itu udah lama banget. Udah pernah belum sih Juventus juara Champions League? Kita ganti deh, jangan Juventus, sekali gue nyari Real Madrid. Kalau Real Madrid kan udah jelas 13 apa 11 kali. Seingat gue lupa, gue dulu fans Madrid, cuman gue udah lama nggak nge-search sama soal Real Madrid lagi kan. Dan Madrid itu udah hampir belasan, udah pernah 3 kali juara berturut-turut, dan dia itu gimana ya? Udah berapa tahun sih? 2000 tahun lalu itu Liverpool. 2 tahun yang lalu, artinya 2017, ya 17-18 terakhir ya. 17-18 itu Madrid, 18-19 Liverpool kalau nggak salah. 19-20, iya benar. 18-19 itu Liverpool, 19-20 belum ada. Ya, 20-21 musim depan, ya. Jadi bentar. Gue lihat di sini tuh, gue cari Juventus berapa kali juara UCL, cuman nggak ketemu, cuk. Nggak ada kayaknya. Kayak Juventus nggak pernah juara Liga Champions deh. Piala Eropa dengan Oke, kayaknya belum deh. Jadi yang artinya belum itu si Juventus, PSG, yang klub-klub besar nih ya. Juventus, PSG, Arsenal, Dortmund udah belum ya? Dortmund belum kayak. Setahu gue sih belum sih. Nggak tahu juga, soalnya gue jarang buka tim-tim liga lain. Jadi kayak gitu. Nah, mungkin fans Madrid pengen Madrid itu kembali di masa jaya-jayanya. Di saat mereka bisa menangin La Liga, bisa menangin apa sih namanya? Yang Copa di La Liga apa sih namanya? Copa del Rey, menangin Champions League, menangin apa namanya itu? Yang bertemu tuh UEFA Super League, abis itu sama FIFA World Club ya. World Club. Yang sih? Ya pokoknya itu dah. Piala Dunia antar klub lah bisa dibilang. Jadi gue pengen tahu fans Madrid pengen kayak gitu. Cuman gini, fans Madrid menurut gue udah cukup gitu loh. Bahkan kalau misalnya mau nambah pun gak apa-apa. Cuman menurut gue udah cukup karena mereka udah kebanyakan. Ini bukannya gue gak suka sama Madrid ya, karena gue juga merasakan hal yang sama gitu loh. Di saat Liverpool udah juara Premier League, udah juara Champions League, udah pernah juara FA Cup kalau nggak salah tahun 2000 berapa gitu, pas zaman Gerrard. Udah juara FA Cup juga, udah juara apa sih namanya? Yang itu, yang tadi barusan ngomong, yang Europa League sama Champions League bergabung itu, bertemu, apa sih namanya? Super League, UEFA Super League, udah juara Piala Dunia antar klub. Itu gue merasa udah cukup gitu loh, karena itu yang emang ditargetin dari awal. Dan di saat tim Liverpool atau tim gue misalnya nih ya, tim yang gue idolakan itu gugur, gue jujur merasa gimana ya, wah ini juara bertahan kok bisa gugur di sini sih, kok bisa kalah di Anfield gitu loh. Karena gue awalnya pede banget waktu Atletico Madrid kalahin
Liverpool di Wanda Metropolitano dikalahin, gue pede bisa nih di comeback nih. Soalnya tim sekelas Barcelona aja bisa di comeback sama Liverpool di Anfield. Dan gue berpikir, ini bisa sih, nggak mungkin nggak bisa. Atletico Madrid mah kelasnya di bawah Barca. Dan ternyata tidak semudah itu dong, kalah Liverpool. Dan akhirnya gue expect, gue ada 2 pilihan waktu itu. Gue nggak bakal nonton Champions League lagi seterusnya, atau gue tetap nonton tapi gue harus jadi fans yang netral. Dan akhirnya gini, awalnya gue milih nggak usah nonton Champions League lah, nggak usah nonton lagi lah, kan Liverpool nggak ada. Lama kelamaan setelah sepak bola juga world football juga di stop ya kan, diberhentiin, gue merasa kayak yang dulu gue nggak tiap malam juga sih, kadang-kadang gue begadang untuk nonton sepak bola, untuk nonton Champions League, untuk nonton Premier League, itu kayak ada kurang aja gitu loh. Bahkan gue sampai nonton cuplikan yang udah direkam nih, yang udah tayang. Gue tuh nonton Liga Jepang atau nggak Liga Korea gitu. Gue nonton sampai habis sih waktu itu. Dan gak tau kenapa gue merasa kayak itu menjadi obat lah bagi gue, karena ya gue sekangen itulah sama sepak bola. Dan karena udah gue bilangin, gue tuh kalau misalnya seandainya nggak kayak gini, misalnya ada supporter di dalam stadion, gue tuh bisa seolah-olah, walaupun lebay, seolah-olah gue tuh ada dalam stadion itu. Gue bisa merasakan feel-nya, bisa merasakan apa yang terjadi. Bahkan kadang-kadang klub yang nggak gue suka aja, yang misalnya kayak misalnya nih, gue fans Liverpool tapi gue nonton Dortmund, gue bisa merasakan itu loh. Gue bisa merasakan feel yang ada di stadion. Bahkan di saat Dortmund tertinggal, atau misalnya Dortmund lagi ngegolin, itu gue seneng juga gitu. Karena gue tuh bener-bener gimana ya, serasa ada dalam stadion itu. Tapi gini, gue kalau misalnya pun dibilang netral sih enggak. Karena kalau misalnya dibilang netral juga 50-50 sih, tergantung siapa yang main. Kalau bisa dibilang netral, gue tuh netralnya kalau misalnya contohnya nih, Champions League atau La Liga, El Clasico, Madrid Barca, gue netral. Gue nggak milih Madrid, nggak milih Barca, gue milih siapa yang menang. Nggak gitu juga sih, gue nggak milih siapa yang menang juga sih. Gue milih siapa yang menang lah, bisa dibilang kayak gitulah. Gue milih siapa yang menang. Kalau misalnya menang ya gue kongres, gue ucapin selamat doang gitu loh untuk fans mereka, teman-teman gue yang fansnya Madrid, fansnya Barcelona, gue tetap selamatin. Cuman kadang-kadang nggak tahu diri, malah ngejek balik. Bangsat memang, nggak tahu kenapa ya. Karena mungkin itu emang kebiasaan orang Indonesia. Cuman di setiap kali gue bilang, gue jarang bilang congrats ke teman gue soal sepak bola. Cuman gue kalau misalnya dia seakan-akan kayak gimana ya, pamerin baru menang lawan Barcelona, ya gue bilang iya gue iyain aja tanpa harus gue bilang Madrid menang gara-gara wasit, Madrid ini Madrid itu. Enggak, gue justru gimana ya, seneng aja gitu loh ngeliatnya. Kalau misalnya Madrid menang gue seneng, Barca menang gue seneng, sama-sama seneng, ya kan. Nah, jadi lanjut ke topik yang tadi, Juventus itu ternyata belum pernah juara UCL. Gue lihat sini tidak ada dong. Bentar. Ini astaga, gue jujur, ini gue lagi nyari dari tadi. Ada sumber kalau di bola.com ini bilangnya Juventus sudah memenangkan Champions League selama 2 kali. Nah, oke, 2 kali ya. Kalau di gol nih, yang di gol kan goal.com kan. Nah, ini tuh ada udah 2 kali kayaknya. Lawan Ajax, Liverpool. Nggak ada Bentar. Ini gue
asli gue tuh kayak orang goblok banget kalau misalnya disuruh kayak gini. Ini lagi nggak bisa digeser, bodoh. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau misalnya nih kita anggap Lyon itu tim yang belum pernah jangan Lyon deh, gue nggak tahu Lyon. Leipzig tuh tim baru umurnya 11 tahun, cuy. 11 tahun dia baru dibuat, seingat gue. Dan sekarang dia udah nyampe semifinal. Bayangin, klub baru udah nyampe semifinal. Bahkan Liverpool aja yang udah berapa tahun ya baru nyampe final Champions League itu untuk pertama kalinya selama berapa tahun itu tahun 2017 waktu Madrid juara. Nah, di situ gue agak gimana ya, agak seneng juga sih ngeliatnya progres dari Leipzig yang benar-benar wah gila banget sih asli. Dan kalau misalnya gue suruh pilih tim yang pengen gue tonton pas entar final, gue pasti pengen tim yang belum pernah juara Champions League. Karena gini, pastinya gue nggak mau Munchen ada di final. Karena Munchen udah pernah juara UCL, udah pernah merasakan gimana rasanya juara UCL, dan gue pengen yang juara Champions League tahun ini adalah tim yang benar-benar belum pernah mengangkat trofi UCL. Karena gue pengen tim yang juara ini merasakan feel-nya, merasakan bagaimana mereka mengangkat trofi paling bergengsi di Eropa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dan menurut gue itu hal yang bagus, karena kalau misalnya mereka udah istilahnya ngangkat trofi Piala Eropa, Piala Champions League lah bisa dibilang, mereka pasti yang pertama kepercayaan diri mereka semakin meningkat. Dan untuk tim-tim besar lainnya otomatis dia bukan jadi tim yang misalnya nih Leipzig juara UCL misalnya, otomatis tim-tim besar menurut gue nih tim-tim besar bakal memandang Leipzig itu bukan sebagai tim underdog lagi, tim yang bisa dibilang susah coba gue ngasih kata-katanya, yang mengancam mereka gitu loh. Jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya gue suruh milih, pasti gue milihnya sih Lyon sama Leipzig, karena ya Lyon kalian tahu lah. Mungkin kalau nggak Lyon sama Leipzig ya pasti PSG lah, PSG Lyon atau PSG Leipzig. Cuman kalau misalnya suruh pilih, gue pilihnya Lyon Leipzig, karena Lyon Leipzig itu dua tim underdog yang benar-benar nggak disangka-sangka. Bahkan awalnya gue berpikir Lyon sama Leipzig gak bakal tembus semifinal, karena masih ada Barcelona, masih ada Manchester City, tapi nyatanya dia tembus semifinal, Pak. Dan itu benar-benar yang membuat gue salut, kok bisa gitu tim sekelas Lyon dan Leipzig ini bisa segila ini. Awalnya gue nggak nyangka mereka bisa nyampe sejauh ini, cuman setelah gue pikir-pikir dengan pemain-pemain kayak misalnya Lyon, ada Memphis, ada Aouar, ada Anthony Lopez, ada backnya siapa tuh, Denayer, itu ya bisa banget. Dan kalau misalnya pun gue disuruh milih, mungkin gue pengennya tuh yang juara nih, yang juara ya, bukan tim yang bakal di final. Tim yang juara jelas gue pilih Lyon. Nggak tahu kenapa gue pengen Lyon juara, karena Lyon di Ligue 1 itu nggak terlalu bisa ngimbangin PSG. Cuman karena PSG juga kalau misalnya di Champions League gak ada DNA Champions League, bisa dibilang itu menjadi susah gue ngomongnya tuh, menjadi motivasi lah, bisa dibilang motivasi Lyon untuk bisa menjuarai Champions League. Mungkin opini gue terdengar aneh dan bodoh bisa dibilang, karena
siapa sih yang mau nonton Lyon Leipzig di final gitu loh? Siapa sih yang mau ngangkat siapa sih yang mau Lyon ngangkat trofi Liga Champions? Siapa sih? Kalau nggak fansnya ya pemain-pemainnya sendiri gitu loh. Cuman gue sebagai fans Liverpool yang emang udah pernah merasakan gimana tim yang angkat trofi dan lain-lain, gue merasa ini saat yang tepat untuk tim yang belum pernah juara ngangkat trofi Liga Champions gitu. Dan kita bahas lagi tentang Barcelona. Gini, Barcelona kalian tahu dengan kualitas pemainnya ada Antoine Griezmann, ada Luis Suarez, ada Messi, di tengah juga ada Frankie De Jong, ada Miralem Pjanic, belum Miralem Pjanic belum gabung sih. Arthur, enggak, Rakitic, ada Rakitic, Frankie De Jong, Sergio Busquets, dan juga siapa namanya pemain belakang itu loh, sama Vidal, bukan pemain belakang, defensive mid. Vidal itu defensive mid. Dan pemain belakang juga ada Pique, Lenglet, Ruben Semedo, ada juga Jordi Alba, ada kipernya juga ada si Ter Stegen. Itu menurut gue gini, tim sekelas Barcelona kok bisa mereka dibantai Munchen? Kok bisa sih tim sekelas Barcelona dibantai Munchen? Dan gini, Munchen lawan Barca sama halnya kayak Piala Dunia tahun 2014 tahun 2014 di Brazil. Di saat di saat siapa sih namanya, Jerman ketemu Brazil dan sama-sama dibantai gitu loh. Gue bukannya nggak suka Munchen, gue bukannya nggak suka ada pembantaian di sebuah pertandingan, cuman kalau misalnya bantainya udah di angka lebih dari 4, itu menurut gue bakal sakit banget cuy. Apalagi gini, gue ngerti kenapa Munchen bisa kayak gitu. Mungkin Munchennya emang lagi overpowered, kalau enggak Manchester City sih, kalau enggak Barcelonanya emang lagi turun aja. Cuman kalau misalnya gue lihat, gue jujur nggak nonton nih, cuman kalau misalnya gue lihat kayaknya emang Bayern Munchennya yang overpowered sih, dengan Lewandowski yang bener-bener tajam banget dan Alphonso Davies yang bener-bener bagus banget katanya di pertandingan melawan Barcelona. Menurut gue itu make sense sih, karena Munchen bisa dibilang udah menyiapkan generasi baru. Contohnya di back kiri, left back itu udah ada Alphonso Davies. Di belakang juga mereka udah siapin Benjamin Pavard, ada juga Sule, dan siapa lagi main belakangnya ya? Kalau di kanan itu bisa Joshua Kimmich, bisa juga Pavard itu bisa di kanan kalau nggak salah. Habis itu defensive mid juga bisa Kimmich lagi, bisa ada Thiago Alcantara, Tolisso tuh kalau nggak salah defensive mid apa ya. Kalau misalnya Thiago Alcantara itu setahu gue dia itu lebih attacking deh daripada Tolisso, setahu gue. Habis itu di tengah mereka punya banyak opsi, ada di central mid sampai attacking midnya ada si Thiago Alcantara, ada Corentin Tolisso, ada Philippe Coutinho, ada Ivan Perisic, Coutinho, walaupun satu peminjaman, cuman gue masukin aja. Pemain depan ada ada si, gue lupa sih nama pemain depan si ini Munchen. Gue tahu dia tuh ada banyak pemain muda, cuman gue lupa siapa namanya. Asli gue lupa cuy. Yang gue ingetnya si Arp doang sih. Gue inget tuh. Nah, kalau di kiper pun mereka udah, kalau nggak salah udah datengin kiper Schalke deh. Seingat gue. Dia udah datengin kiper Schalke, cuman gue lupa siapa namanya itu. Asli. Dan gini. Dan Munchen udah mulai bergerak beli pemain muda, pemain akademi dipromosiin dan lain-lain, sehingga kalaupun mereka misalnya Lewandowski misalnya pensiun,
dua musim lagi atau musim terakhir dia dan musim depan pensiun nih, mereka udah siap, mereka masih ada opsi, mereka bisa beli pemain, bisa pemain akademi dinaikin atau dipromosiin, atau enggak pemain-pemain cadangan, pemain yang udah naik dari awal mereka jadi pemain inti, bisa jadi kayak gitu. Dan itu yang bisa dibilang belum terlalu dilakukan sama Barcelona. Bahkan pemain depan aja mereka masih menggunakan 3 pemain yang berkepala 3. Antoine Griezmann itu udah 30 tahun. Ya, Griezmann 30 tahun sih seingat gua. Suarez 30 lebih, 33, 32, 33 gitu. Messi 33. Oke, kita jangan lihat ke Martin Braithwaite ya. Kita jangan lihat Martin Braithwaite. Itu striker tengah, Oke, Messi striker kanan, bisa diganti Dembele. Striker kiri, winger kiri mereka siapa? Ansu Fati. Doang. Nggak ada backup. Tapi kalau misalnya di winger, Ansu Fati winger kiri nggak sih? Apa winger kanan Ansu Fati ya? Ansu Fati winger kiri sih actually. Jadi winger kiri mereka aman, cuman nggak ada backup. Iya, ada Coutinho. Cuman katanya Coutinho kan mau dijual. Nah, kita bahas ke striker tengah. Striker tengah itu mereka cuman ada at least Suarez, Griezmann. Tambah-tambahin lah Braithwaite. Braithwaite gak terlalu bagus karena dia lagi dari Leganes. Tim bisa dibilang tim kasta-kasta bawah lah. Braithwaite dengan harga yang nggak terlalu mahal, tapi release clause-nya mahal pak, 300 juta apa gila. Pemain sekelas Braithwaite release clause-nya mantap banget, 300 juta. Dan gini, kalau misalnya di striker tengah mereka tetap kekeh banget sampai berapa tahun, atau misalnya sampai nunggu Suarez pensiun, atau misalnya 2 musim atau 1 musim sebelum pensiun mereka baru nyari, ya nggak apa-apa gitu loh, karena Barcelona punya duit, punya akademi yang bagus, dan terserah mereka. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya mereka udah nyari dari tahun-tahun sebelum si Suarez pensiun, minimal 3 tahun, 4 tahun lah. Karena kalau di waktu tersebut pemain yang dia beli juga bisa beradaptasi, bisa saling di switch, bisa dirotasi terus. Bahkan kalau misalnya benar-benar bagus, ya lama-kelamaan Suarez bakal harusnya di drop, nggak dimainin di beberapa pertandingan, dimainin terus pemain muda tersebut. Karena seiring berjalannya waktu Suarez juga nggak bakal ada tempat di Barcelona, karena seumur semakin tua dia juga kualitasnya mungkin semakin menurun. Ya pasti pemain muda yang dibeli pasti bakal dapat kesempatan dong untuk menunjukkan diri. Dan kalau misalnya kita pindah ke pemain tengah, ini sih yang pengen gue bahas, karena saya bukan striker tengah ya, pemain tengah. Kalau pemain tengah harusnya gini, Barcelona menurut gue udah melakukan hal yang salah, yang benar-benar salah. Kenapa mereka bisa menjual pemain sekelas Arthur Melo dan di switch sama Miralem Pjanic? Gini, secara umur aja Miralem Pjanic itu lebih tua daripada Arthur Melo. Arthur Melo itu masih 25, 24. Pjanic udah 30. Terus kenapa mereka ganti? Mungkin Arthur Melo udah nggak cocok sama Kiki Setien atau gimana. Cuman lama-kelamaan Kiki Setien juga bakal diganti menurut gua. Dan itu katanya sih udah dipecat si Setien semenjak Barca kalah lawan Munchen 8-2. Udah dipecat sih katanya. Jadi musim depan mereka Barcelona punya pelatih baru. Katanya sih, saya dengarnya gitu. Dan di posisi pemain tengah untuk defensive mid mereka punya Vidal sama Sergio Busquets yang umurnya juga udah kepala 3.
Di tengah ada Frankie De Jong, Riqui Puig. Habis itu Riqui Puig central mid kan ya? Iya, Riqui Puig sama siapa cuk namanya cuk? Riqui Puig, Frankie De Jong sama Pjanic, sama Miralem Pjanic. Yang Pjanic bisa dibilang 30 tahun lah, udah lumayan tua, bentar lagi pensiun paling. Nah, ya mungkin pilihannya kalau misalnya mereka nggak mau, sekali lagi kalau misalnya mereka nggak mau beli pemain ya promosiin pemain akademi gitu loh. Karena pandemi kayak gini juga keuangan klub-klub di Eropa juga nggak seimbang, bahkan katanya ada yang sampai nunggak gaji staff kalau nggak salah. Seingat gue sih ada yang nunggak gaji staff sih, staff klub sama pemain tuh nggak, kebanyakan staff yang gue denger. Nah di situ gue berpikir kayaknya ini adalah kesempatan yang tepat untuk tim-tim sekelas Barcelona, sekelas Real Madrid itu membuktikan bahwa akademinya bagus. Akademinya itu nggak kalah bagus sama pemain yang mereka beli. Dan harusnya seperti itu, karena kalau misalnya mereka tetap maksa ingin beli pemain-pemain bagus, itu bakal merusak keuangan mereka sih, karena kasihan juga cuy. Udah istilahnya nih, kita habis lari nih. Harusnya habis lari kita istirahat. Minimal minum air putih deh. Kalau misalnya kita nggak duduk, minum air putih deh. Nah, kita olahraga terus-terusan, non-stop. Habis itu tanpa minum. Habis itu setelah olahraga ini kita olahraga lagi, lanjut lagi selama berjam-jam. Dan akhirnya yang terjadi kita dehidrasi dan bisa pingsan, Pak. Nah, itu sih yang bisa dibilang kayak yang bisa gue tangkap sih. Karena kalau misalnya tetap maksain, pasti bakal hancur juga keuangan mereka. Karena keuangan klub-klub Eropa nggak sebatas hal beli pemain, jual pemain, nggak gitu. Staff, gaji, perawatan lapangan, stadion, perbaikan fasilitas, penambahan fasilitas, ini itu banyak. Jadi nggak cuman pemain doang dipikirin gitu. Setahu gua sih kayak gitu. Dan mungkin kalian masih bilang, kan contohnya kan Chelsea udah bisa tuh beli pemain dengan Werner dan harga mahal. Oke, beda kasus sama Chelsea. Chelsea itu 2 musim loh. 2 musim mereka nggak bisa beli pemain. Iya, di 2 musim mereka bisa beli pemain. Dan pastinya duit di 2 musim itu mereka tabung dong harusnya. Mereka tabung jadi untuk duit transfer musim ini. Dan akhirnya kalian lihat sendiri, mereka beli Werner, mereka beli Hakim Ziyech, katanya juga bakal kayak Havertz bentar lagi bakal gabung. Dan itu menurut gua sesuatu yang gimana ya, yang pinter aja gitu si Chelsea-nya. Mereka memanfaatkan transfer ban dengan sangat-sangat bijak banget gitu loh. Dan mungkin kalau misalnya nggak pandemi kayak gini, Chelsea mungkin bakal lebih gila lagi sih, karena jelas kalau misalnya uang yang mereka tabung itu dari 2 musim sebelumnya mungkin bakal ya sedikit-sedikitnya bakal kepake untuk biaya untuk keuangan klub juga kan, karena pandemi ini pemasukan mereka jadi kurang dengan nggak ada penjualan tiket, nggak ada paling besar nggak ada penjualan tiket sih, karena tiket tuh berpengaruh banget sama klub. Dan nyambungnya ke sini malah, dan gue udah ngomong hampir 1 jam, masih setengah jam Pak. Jadi karena saya sudah tidak ada apa-apa lagi yang ingin saya bicarakan, jadi ya mungkin barusan gue berpikiran, bukan barusan sih, sebelum gue record video ini, berpikiran gue tuh pengen bikin behind the scene-nya. Jadi
apa saja kegiatan yang saya lakukan selama ini sebelum gue nge-record gitu loh. Gue pengen buat itu sih. Kalau kenapa gue pengen aja. Dan mungkin bakal gue buat tapi nggak sekarang. Karena sekarang saya lagi sibuk. Karena sudah sekolah online tentunya, bukan hari libur lagi. Oh iya, besok 17 Agustus, jadi untuk besok selamat hari ulang tahun untuk bangsa kita Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-75. Semoga negara ini semakin maju dan juga semakin bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya, dan semoga pandemi ini akan segera berakhir di bangsa ini. Jadi iya, segitu aja video dari gua hari ini. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Follow juga Instagram Star Football, ada link di deskripsi. Dan subscribe juga channel gua kalau kalian mau nonton video yang tidak ada hubungan sepak bola. Dan tentunya, dan sekali lagi tentunya, Star Podcast akan ada di sana karena Star Podcast itu nggak ada berhubungan sama sepak bola gitu loh. Jadi ya, I hope you guys enjoyed. Stay safe semua. I hope you guys enjoy it, stay safe. Jangan kemana-mana dulu, please jangan kemana-mana dulu. Karena di luar itu masih berjibun banyak orang segerombolan yang tidak taat aturan, tidak ada social distance. Mereka tidak ikutin protokol, blok. Dan ya, nggak semua, tapi ada beberapa orang tidak begitu protokol, blok emang. Jadi ya, pokoknya kalau misalnya kalian mau keluar-keluar, jangan lupa pakai masker, habis itu pakai hand sanitizer, pakai apapun itu, pakai face shield, pakai APD kalau bisa. Habis itu kalau enggak pakai pakai masker lah, minimal masker yang sekali pakai buang itu loh, minimal lah. Jadi ya segitu aja kali ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. On everyone's mind.